Nah, ada kebijakan ya untuk membiayai modal kerja ya, working capital financing policies. Kita bisa menggunakan 3 pendekatan ya. Ada yang disebut dengan sedang, yaitu mencocokkan jatuh tempo aset dengan jatuh tempo pembiayaan. Atau agresif, menggunakan biaya jangka pendek untuk membiayai aset permanen. Itu agresif. Nanti ada konsekuensi masing-masing ya. Kita nanti perhatikan. Ada yang konservatif, menggunakan modal permanen untuk aset permanen dan aset sementara. To use permanent capital for permanent asset and temporary asset. Jadi kalau yang menggunakan kebijakan moderat atau sedang ya moderat, mestinya dia akan mengambil suatu kebijakan di mana untuk modal kerja seharusnya dibiayai dengan menggunakan kewajiban jangka pendek, ya, dengan kewajiban jangka pendek. Contohnya apa? Contohnya, ada yang bisa kasih tahu nggak? Jangka pendek dibiayai dengan jangka pendek, kan modal kerja itu kan perputarannya cepat ya, working capital itu kan putarannya cepat. Jadi kita beli hari ini juga bisa menjadi cash ya. Kita misalnya beli persediaan hari ini, besok sudah bisa menjadi cash karena ada yang beli gitu ya. Jadi putarannya bisa cepat. Nah, kalau Pameran, Pak. putarannya cepat, ya mungkin ya Mas Riki ada yang mau kasih contoh? Contohnya gimana contohnya? Oh, bisa diterapkan pada dalam pameran, Pak. Hmm, tuh misalnya pameran gitu ya. Nah, ketika kita pameran itu sebetulnya kan sedang jualan dan saat itu orang pada datang dan bisa mengeksekusi langsung bisa membeli barang kita gitu ya di dalam pameran itu. Nah, itu kita ketika mau membiayai barang pameran itu tidak perlu mestinya ya kalau kita menggunakan kebijakan moderat tidak perlu kita pinjam uang ke bank gitu. Kita cari aja pemasok gitu yang percaya ke kita gitu, pemasok. Jadi kita hutangnya sebetulnya hutang dagang ya, bukan hutang bank tapi hutang dagang. Kita ngambil dari pemasok, mungkin butuh waktu cuma 3 hari, pameran 3 hari. Hari keempat udah kita bisa kembalikan tuh, ya bisa kita kembalikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang lagi gitu. Nah, itu namanya moderat. Karena kalau kita misalnya modal kerja kita gunakan hutang gitu ya, itu akan menjadi beban panjang, ya akan menjadi beban panjang. Tapi beda lagi kalau kita agresif, ya agresif. Tapi agresif itu berisiko ya, berisiko. Misalnya kita mau membeli tanah, misalnya membeli tanah, kita gunakan pembiayaan jangka pendek, misalnya, yaitu hutang bank. Tanah itu mau digunakan selama 10 tahun, kita pinjam bank misalnya 2 tahun misalnya. Nah itu namanya tidak matching, ya tidak matching. Nah kalau tidak matching bisa mismatch, Artinya kita ketika kita beli tanah bukan untuk dijual, tapi untuk misalnya investasi misalnya, itu kan kita perlu butuh waktu lama untuk bisa kita jual, apalagi kalau kita misalnya pinjamnya jangka pendek. Kita kan uang cash flow kita kan terbatas. Artinya uang itu tanah itu tidak langsung menghasilkan uang gitu. Tanah itu tidak bisa menghasilkan uang langsung karena di situ kita nggak bisa lakukan jual beli dan tidak langsung menghasilkan uang cash dalam bentuk penjualan sales gitu. Nah itu berisiko, agresif tapi berisiko. Nah, kalau konservatif kita kalau konservatif itu misalnya kita mau beli tanah ya gunakan uang modal sendiri kalau ada. Itu kalau yang bagus begitu. Ya, untuk modal kerja kita bisa gunakan uang pendanaan jangka pendek ya dari pemasok seperti tadi kita cerita itu ya. Ya itu relevansinya seperti itu ya. Jadi moderate financing policy, kebijakan secara moderat ya tadi yang moderat itu. Jadi aset lancar,
Ada aset permanen, ada aset tetap. Nah, kalau yang di sini, yang atas ini menggunakan short term loan, ya short term loan, pinjaman jangka pendek. Nah, kalau yang ini bisa menggunakan long term. Misalnya kita keluarkan obligasi misalnya ya untuk pembelian aset tetap. Nah, oke. Kebijakan pembiayaan konservatif. Kalau konservatif kita bisa zero short term debt. Jadi ini kita bisa biayai dengan menggunakan hutang tanpa menggunakan hutang jangka pendek. Semua dibiayai dengan long term. Ini paling aman. Jadi kita mengembalikannya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya ya. Itu paling aman. Jadi kita membiayai untuk modal kerja dengan sumber dana long term itu paling aman ya. Itu paling aman. Makanya perusahaan-perusahaan besar dia biasanya kalau dalam ekspansi bisnisnya dia keluarkan obligasi. Karena obligasi itu bisa 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Wah itu tenang aja, tinggal bayar bunganya aja ya. Kasih diskon aja. Dia mengeluarkan untuk biaya diskonnya saja. Tapi pokoknya nanti dibayar setelah sekian tahun. Itu paling aman, itu namanya konservatif. Nah, kredit jangka pendek, ya kredit jangka pendek mestinya digunakan untuk modal kerja itu ya. Itu message-nya di situ sih, ya message-nya di situ. Kalau jangka pendek itu dari mana aja sumbernya? Utang dagang, utang bank, pinjaman-pinjaman komersial, ya accrual itu sumber untuk jangka pendek. Ya, kalau jangka panjang ya tadi dalam bentuk obligasi contohnya. Nah, keuntungan dan kerugian menggunakan pembiayaan jangka pendek, keuntungannya kecepatan ya, fleksibilitas. Biasanya kalau jangka pendek lebih cepat proses akuisisinya ya. Fleksibel, cepat, biayanya lebih murah. Beda dengan jangka panjang ya. Kalau jangka panjang itu mahal kan nanti proses pengeluaran obligasi itu kan butuh menggunakan kantor akuntan publik, menggunakan appraisal, menggunakan wali amanat, itu biayanya mahal banget. Ya. Tapi kalau kita udah bisa dapat, ya jangka panjang gitu kan. Biasanya ada risk and return-nya kelihatan di situ. Ya. Nah, kewajiban yang harus dibayar kalau jangka pendek biasanya uh, relatif tadi ya lebih fleksibel, biayanya relatif lebih murah. Nah, kewajiban yang masih harus dibayar kalau dia misalnya menggunakan short term dengan pendekatan moderat misalnya, maka dia bisa menggunakan fasilitas kredit dagang tadi yang sebetulnya lebih fleksibel dan lebih murah gitu ya. Jadi kalau tadi kita mau jualan misalnya kita bisa mendapatkan pemasok barang itu lebih bagus daripada kita pinjam uang ke bank lalu kemudian kita belikan persediaan. Itu risikonya lebih tinggi, gitu ya. Makanya kalau kita bisa dapatkan dari pemasok, udah namanya hutang dagang. Hutang dagang risikonya lebih rendah, gitu. Nah, kemudian kalau kita memiliki kebijakan memberikan kredit ya kredit atau kita sebagai debitur misalnya, maka jangan lupa kita harus tahu tentang diskon atau persyaratan kredit yang diberlakukan oleh pemasok kita. Karena itu nanti kita bisa bermain untuk mengurangi cost. Ya misalnya ada diskon tadi, ada diskon pembayaran. Ini contoh misalnya suatu perusahaan membeli dengan harga 3 juta
US dollar, gitu ya. Dengan syarat 1/10 net 30, gitu ya. Jadi kalau dibayar ya, dibayar kurang dari 10 hari, maka dia bisa dapat diskon ya 30%. 1%, Pak. Oh, 1% ya, 1%, sorry. 1%. Jadi dengan mengambil kebijakan ini maka kita bisa dapat keuntungan, ya dapat keuntungan ketika kita bisa selesaikan pembayaran sebelum jatuh tempo, maka kita bisa dapat keuntungan dari itu. Begitupun sebaliknya ya, kalau kita memberikan kredit kepada klien gitu ya, kita bisa buat syarat seperti itu sehingga percepatan pembayaran bisa didorong untuk kita bisa terima lebih cepat. Kemudian mengeluarkan pengeluaran bersih dan kotor. Ini juga kalau seorang pengusaha itu biasanya kalau bisa bayarnya tempo, maka usahakan dibayar tempo. Jadi jangan beli cash. Ya karena uang cash masih bisa kita putar atau kita gunakan untuk yang lain, yang lebih penting prioritinya. Nah, jadi nah ini kalau dalam keuangan itu ya seperti itu ya. Kalau semuanya belajar keuangan repot juga ya. Belinya maunya tempo gitu ya. Bayarnya nanti gitu. Tapi kalau semua tahu tentang manajemen keuangan, begitupun sebaliknya. Saya mau jual tapi harus tunai gitu ya. Makanya kenapa pasar-pasar modern itu misalnya ya lebih safety ya. Coba saya mau tanya di sini, ada nggak yang masuk ke Alfamart ngutang? Ada nggak? Beli Nggak ada, sampo? Pak. Nggak ada, Pak. Ya nggak ada ya. Ya, mungkin mereka dapat margin tidak terlalu besar ya, tapi turnovernya tinggi gitu. Tapi mungkin ke toko sebelahnya gitu ya, di tetangga kita gitu. Mungkin kita lupa nggak bawa uang tapi butuh, kita bilang sama pemiliknya, Bu, lupa uangnya kurang nih separuh. Ya biasanya udah dibawa dulu gitu ya, dibawa dulu gitu. Iya, Pak, benar. Sering. Sering ya. Untung yang ngomong begitu Iya, Pak. Mas Yominsen ya. Jadi besok masih bayar-bayar gitu ya. Insya Allah, Pak, pasti. Kalau temannya Mas Yominsen belum tentu gitu ya. Nah itu kan resikonya tinggi gitu ya. Belum tentu balik lagi gitu. Nah, nah kayak gitu itu namanya kebijakan. Kita mau biasanya kalau misalnya kita ingin dapat cash flow-nya lebih bagus, ya biasanya marginnya lebih rendah. Gitu. Itu konsekuensinya begitu. Kalau kita ingin dapat margin yang besar, maka kebijakan pembayaran biasanya diperlunak. Nah, tinggal kita mau trade off yang mana ya, milih yang mana gitu. Apakah kita untung kecil tapi putarannya cepat, atau kita untung besar tapi putarannya lambat. Nah, ini juga menjadi kebijakan dari perusahaan ya untuk memilih itu. Nah, yang bagi kita yang belajar manajemen keuangan, kita perlu harus memikirkan tentang kewajiban-kewajiban jangka pendek gitu ya. Seperti bayar gaji, bayar pajak, bayar angsuran kalau kita punya kewajiban ke supplier itu yang menjadi prioritas, yang menjadi prioritas. Ya karena kalau kita tidak concern terhadap itu maka berisiko reputasi, ya reputasi kita. Oke, oke ini tadi sudah. Oke, ini suatu keputusan ya eksekusi dalam bidang keuangan. Jadi misalnya kita membeli tunai biasanya lebih murah ya. Kalau
kita belinya tidak tunai biasanya lebih mahal. Lalu kita bayar lebih cepat, dapat diskon. Nah, pengetahuan ini diperlukan ya bagi manajer keuangan untuk membantu perusahaan ya dalam rangka apakah tujuannya untuk meningkatkan cash flow atau tujuannya untuk meningkatkan margin. Kalau tujuannya untuk meningkatkan cash flow, maka dia bisa mengambil posisi margin yang tipis gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk meningkatkan laba, mungkin bisa sebaliknya. Nah, itu pilihan-pilihan yang mengandung konsekuensi yang berbeda. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan sumber dana dari hutang, ya, maka kita perlu mempertimbangkan juga pada saat kita melakukan kebijakan penjualan, nah, gitu ya. Karena ada konsekuensi antara cash flow untuk pembayaran maupun untuk pembelian. Untuk pembayaran kewajiban dan untuk pengadaan atau pembelian barang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membeli barang dalam bentuk tidak tunai atau kredit, maka hitung secara detail, seberapa besar keuntungan melakukan pembelian dalam bentuk tempo ya atau kredit itu dan yang dilakukan secara tunai. Nah, kalau kita membeli secara kredit, maka hitunglah nilai tambahnya ya, nilai tambahnya ketika kita misalnya kita memiliki kesempatan untuk membeli atau pengadaan barang secara kredit, kemudian kita ingin menghitung gitu ya, sebetulnya berapa sih nilai keuntungan yang kita bisa peroleh ketika kita membeli kredit, lalu kemudian kita membayar lebih cepat dari itu. Ya, kita bisa menghitung dari diskon yang diberikan kepada kita. Ya, diskonnya ini sebagai contoh aja ilustrasi 365 hari. Ya, perhitungan 1 tahun 365 hari. Ya, kemudian kita ambil misalnya waktu 99 hari. Nah, kita bisa percepat gitu ya, bisa percepat dengan mendapatkan diskon misalnya 10% misalnya 10% dalam waktu 40 hari. Jadi kita percepat kita bayar secara lebih cepat ya dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, di situ nilai keuntungan kita 12,29% apabila kita memenuhi ketentuan yang dibuat oleh supplier kita untuk membayar lebih cepat. Tuh. Lalu apalagi yang perlu kita ketahui dalam kebijakan kredit ya, terutama yang bergerak di sektor perdagangan. Nah, tadi kita menghitung tingkat keuntungan dari pembayaran diskon yang ditawarkan oleh pemasok gitu ya. Nah, kita juga bisa menghitung dari sisi biaya kredit efektifnya berapa sebetulnya. Kalau misalnya kita menggunakan fasilitas kredit itu ya dari sisi
earning ya dari sisi keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan rumus 1 plus tarif periodik pangkat N minus 1. Tarif periodiknya tadi 0,01 pangkat 12. 12-nya itu adalah periode tahun tadi 365 hari per tahun dibagi dengan 40 dikurangi 10. Ketemunya 12,1667. Pangkatnya itu dikurangi 1, 13%. Ya, 13%. Lalu berikutnya surat berharga. Surat berharga ini kalau kita beli dalam rangka untuk cadangan kas, ya untuk membantu cadangan kas, karena surat berharga itu bisa kita jual suatu waktu, yang kemudian kalau kita butuhkan kita bisa jual suatu waktu, namun juga bisa memberikan return kepada kita. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu kebijakan perusahaan dalam rangka melakukan efisiensi dan sekaligus optimalisasi aset. Daripada misalnya kita cadangkan seluruh uang tunai kita dalam bentuk cash misalnya, maka kenapa tidak buat portofolio untuk membeli surat berharga? Karena dengan surat berharga ini, kalau kita nggak gunakan dana tunai kita punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan, gitu ya. Nah, misalnya kita bisa pinjam bank 100.000 misalnya dalam 1 tahun dengan tingkat bunga 8%. Nah, minat dapat ditetapkan berdasarkan salah skenario. Bisa menggunakan bunga tahunan, ini kalau yang konven ya, bunga diskon dengan saldo kompensasi maupun pinjaman cicilan tambahan. Jadi ketika kita mendapatkan pinjaman dari bank, maka kita sebetulnya bisa membuat berbagai skenario. Ya, skenario. Baik skenario disburse-nya maupun skenario payment-nya. Jadi gini ya, mungkin bagi masyarakat awam yang tidak pernah belajar tentang keuangan, ketika dia ditawarkan oleh bank misalnya suatu pinjaman, dia kan bisa terima 100% itu ya, payment disburse dari seluruh pinjaman itu. Tapi ada sebagian pengusaha yang tidak mau seperti itu. Dia hanya gunakan misalnya pada saat dia perlu saja. Kalau tidak, dia nggak mau gunakan. Nah, ketika tidak digunakan kan tidak ada bunganya, gitu ya. Maka dia pilih namanya rekening koran tadi, ya rekening koran atau standby line. Jadi dia hanya gunakan ketika butuh likuiditas. Ketika tidak, ya dia nggak gunakan. Tapi bagi masyarakat awam, yang namanya pinjam bank itu ya semua ditarik dananya, gitu ya. Nggak tahu digunakan untuk apa, akhirnya habis, gitu ya. Hanya untuk konsumsi saja misalnya, ya menjadi beban yang berat gitu. Tapi bagi pengusaha yang tahu tentang finance, ya dia hanya gunakan apabila dia perlu saja dan tentunya itu pun yang akan menghasilkan pendapatan. Kalau tidak menghasilkan pendapatan, dia nggak akan gunakan uang dari bank itu. Ya. Nah, begitupun sebaliknya ketika payment atau pembayaran, gitu ya, atau menginstall, gitu ya, atau bayar angsuran. Nah, di situ perlu kalau kita memahami dengan baik tentang berbagai regulasi banking, kita bisa menawar misalnya ini kalau kita bayar percepat apakah dapat diskon atau tidak misalnya. Nah, itu perlu di-clearkan gitu ya. Artinya kalau misalnya kita punya dana nganggur lalu kita masih punya pinjaman ke bank, kalau kita dari awal state-nya tidak jelas dan kita tidak tahu misalnya, maka mungkin barangkali akan diulur-ulur sama bank belajar, makin lama banknya makin suka tuh, ya. Tapi kalau dari awal kita tahu dan kita mention
oh bisa kok dipercepat ya, pelunasan dipercepat misalnya. Nah, disitulah concern-concern yang perlu diketahui oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan tentunya optimalisasi dari aset yang dia miliki melalui kebijakan. Oke, ya ini bunga tahunan sederhana ini ada di time value of money di awal ya untuk menghitung ini. Jadi saya kira tidak perlu diulang lagi. Uh, Apa yang perlu dijelaskan? Oh, bunga tambahan untuk pinjaman cicilan 12 bulan kompensasi 10%. Nah, ini tadi contohnya misalnya kita ada pinjaman lalu kemudian kompensasi 10% atau kita mendapatkan diskon 10% misalnya untuk pembayaran dipercepat misalnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan seperti ini yang kalau kita berhubungan dengan pemasok atau dengan ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang middle up ya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil misalnya kayak kita jualan sembako lalu kemudian ada pemasok yang datang itu kayak gini nggak paham ya. Kayak gini nggak paham. Pak, nanti kalau ini nih, diskon ini nih ya. Dia nggak ngerti gitu. Yang penting saya kasih barang nanti dibayar kalau barang yang terjual konsinyasi terjual baru kemudian dibayar udah gitu aja. Simple lah ya. Nah, tapi biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar, kita perlu menghitung secara detail bentuk kebijakan pembayaran yang dilakukan beserta dengan menghitung tingkat keuangan ya tingkat keuntungan ya dari yang diberikan itu. Oke, terus kebijakan yang lain adalah terkait dengan jaminan atau kolateral ya kolateral. Ya biasanya kalau dalam transaksi hutang piutang diikuti dengan adanya jaminan. Nah, ini juga menjadi kebijakan. Nah, kalau untuk pemasok biasanya yang menjadi jaminan adalah barang itu sendiri gitu ya. Jadi persediaan itu menjadi jaminan dari artinya kalau misalnya nggak bayar, misalnya sudah dikasih waktu kok nggak bayar gitu. Nah, biasanya barangnya ditarik. Udah saya tarik aja deh gitu ya. Saya tarik kembali gitu. Nah, kalau sudah ditarik kembali biasanya kepercayaannya akan hilang. Makanya seorang pengusaha atau pedagang ketika dapat kepercayaan dari pemasok akan dijaga itu dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin ya. Karena kalau sampai pemasok tidak percaya, artinya stok barang kita akan menjadi berkurang. Kalaupun harus kita adakan, kita harus menggunakan uang cash, ya, uang tunai. Itu kehilangan kesempatan yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara bentuk jaminan, bisa juga dalam bentuk sekuritas, ya. Sekuritas itu surat berharga. Ya, kalau surat berharga, itu bisa menjadi jaminan. Oke, saya kira materi kedua kita sudah cukup ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita tuntaskan materi yang terakhir, perencanaan dan perkiraan keuangan ya. Ini sebetulnya menjadi kesimpulan dari materi sebelumnya, yaitu mengelola aset lancar, kemudian membiayai aset lancar, dan kemudian sekarang merencanakan, ya merencanakan. Nah, merencanakan, ya contohnya, ini contohnya
Ya, kita membuat rencana aset yang kita ingin miliki ya dalam bentuk neraca. Ya, kas kita berapa, piutang berapa, persediaan berapa, total aset kita berapa gitu ya. Lalu kemudian hutang kita, modal yang kita miliki berapa, itu dibuat, termasuk laba rugi juga ya, penjualan, kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan gitu ya. Nah ini kita buat, lalu kemudian kita buat rasio kunci. Rasio kunci itu tadi yang sudah kita sempatkan paparkan di awal, itu ada DSO, perputaran persediaan, itu semua kita susun ya di dalam suatu perencanaan. Ya sehingga menjadi acuan dan standar kita. Kalau lebih rendah berarti kondisinya lebih buruk, atau sebaliknya kalau kemudian ada yang nilainya lebih tinggi, maka seperti apa penilaiannya. Itu dibuat ya untuk suatu perencanaan. Nah, lalu buat asumsi-asumsi. Jadi dalam suatu perencanaan itu selalu ada asumsi. Ya, asumsi misalnya asumsi tingkat keuntungan kita berapa gitu ya. Kemudian penjualan meningkat berapa persen, itu asumsi ya. Nah, kemudian menentukan tambahan dana. Kalau kita butuh ada additional finance number, nah kita butuhnya berapa? Kita butuh dana tambahan berapa misalnya. Nah, itu dihitung. Terus bagaimana cara menaikkan modal? Ya misalnya dengan rasio pembayaran, kemudian dengan asumsi tidak ada saham baru misalnya, setiap dana eksternal yang dibutuhkan dikumpulkan melalui sebagai hutang misalnya. Ini kebijakan-kebijakan yang bisa disiapkan. Lalu dengan asumsi dan kebijakan tadi kita buat perkiraan perubahannya seperti apa. Ini seperti ini. Ya, dengan asumsi tadi. Ya, lalu kemudian berapa pembiayaan yang dibutuhkan. Misalnya peningkatan aset 250, ini kan rencana. Peningkatan beban 25. Peningkatan laba 46 ya. Sehingga ada total AFN kita 179. Kemudian NWC-nya, net working capital, modal bersih kita harus memiliki aset untuk menghasilkan perkiraan penjualan. Neraca harus seimbang. Jadi kita harus mengumpulkan 179 juta secara eksternal. Ini untuk mengimbangi dari neraca yang sudah kita susun sebelumnya ini. Ya, di sini kan ya ada selisih. Nah, selisihnya itu dihitung dengan cara seperti ini. Oke, ini asumsi-asumsi keuangan ya. Mungkin kalau kita bahas secara detail, ini hanya untuk pengetahuan saja. Nah, lalu ada forecast balance. Dari hasil perhitungan tadi, kita bisa menyusun estimasi neraca yang akan muncul kemudian dengan berbagai asumsi tadi. Ya. Oke, baik dari neraca maupun dari laba ruginya. Oke, nanti materinya saya share. Oke, sebetulnya ini namanya skenario keuangan ya, skenario keuangan. Jadi kalau misalnya ada perubahan di sisi aktiva, itu akan berpengaruh pada sisi pasiva. Nah, nanti dari sisi pasiva itu akan kita ubah apanya. Ya, kalau dalam bahasa perbankan namanya ALMA, Asset and Liabilities Management. Jadi untuk memberikan keseimbangan antara sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebetulnya itu ya yang menjadi topik di perencanaan ini. Jadi kalau kita misalnya mau meningkatkan aset, nah meningkatkan aset itu akan diperoleh dari hasil laba perusahaan sehingga asetnya meningkat,
ataukah kita akan tingkatkan aset misalnya dengan hutang misalnya. Jadi kalau asetnya naik itu akan diperoleh naiknya itu karena laba kita atau karena hutang yang naik. Nah, ini juga menjadi concern ya, di dalam topik yang terakhir ini sebetulnya itu yang menjadi concern ya. Dan kalau kita mengubah skenario keuangan itu pasti akan berpengaruh terhadap indikator-indikator yang akan dihasilkan ya seperti ini. Jadi kalau kita mengubah suatu kebijakan akan berpengaruh terhadap indikator ya kinerja kita akan berpengaruh. Oke, ini sebetulnya lebih dalam lagi dari topik sebelumnya ya, karena kita akan bicara mengenai bagaimana net working capital dalam mengelola piutang dan inventaris misalnya. Jadi bagaimana mengelola aktiva lancar misalnya dengan aktiva tetapnya, gitu ya. Ya, nanti bisa dibaca secara lebih detail lagi. Saya kira demikian ya, mungkin sudah terlalu malam. Ini yang masih hadir siapa lagi nih? Ya, Masih Pak. hadir, Pak. Oh, masih hadir hadir. semuanya. Oke. Hadir, Terima Pak. kasih Pak. semuanya sudah bertahan 2 jam lebih, 2,5 jam. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat malam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Pak. kasih, Kakak. Terima kasih. Makasih. Nanti untuk ujian mungkin ada pengumuman dari admin ya, Baik, Pak. atau nanti bisa kita siapkan di ini lewat grup. Oke, terima kasih. Kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. baik Pak. Makasih, Pak. Terima kasih semuanya.